Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah market review yang terjadi pada hari kemarin tanggal 3 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya teman-teman ingin mengetahui perjalanan XAU USD kenapa pergerakannya kemarin. Ya. Jadi di sini saya mau kasih info sedikit bahwa seperti yang sudah saya share di komunitas YouTube ya, bahwa kemarin itu ada berita bahwa OPEC memangkas produksi minyak sebanyak 1,16 juta barel per hari. Itu sangat besar. 1 juta barel per hari itu sangat besar pemangkasannya ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya pada saat open market di market Asia itu, jika teman-teman yang trade di oil itu teman pasti melihat gap ya, entah itu ada gap atau enggak ya. Dari hari Jumat kemarin, seingat saya hari Jumat itu oil bergerak terakhir ditutup di harga $76 per barel, dan di hari Senin kemarin pada saat market open langsung naik ke $81 per barel ya, ngegap $5 langsung pokoknya. Jadi itu yang mendrive market secara gila-gilaan kemarin ya. Jadi jika kemarin teman-teman ada yang trading, hampir semua market itu mengalami volatilitas harga. Hampir semuanya ya. Hampir semuanya, terutama untuk di market USD, Kanada, lalu di metal ya, entah itu di XAU dan juga di XAG. Jadi kemarin itu untuk dari segi XAU sendiri, kenapa pada saat market keluar itu kan drop ya kan. Kemarin juga sudah saya katakan bahwa di sini teman-teman ada yang namanya zona demand ya kan. Di sini ada zona demand, dan pada saat market terbawa news kemarin akibat adanya berita OPEC tersebut ya. Jadi sebenarnya berita OPEC tersebut ini saya kasih kisi-kisi sedikit ya, mungkin nanti akan detailnya akan saya kasih di analisa fundamental mingguan. Ini saya kasih kisi-kisi sedikit bahwa alasan OPEC memangkas produksi minyak itu sebenarnya ketakutan dan juga kekhawatiran bahwa inflasi itu akan kembali lagi. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika suatu harga minyak itu dipangkas produksinya, otomatis ketika supply berkurang, otomatis demand akan bertambah. Ketika demand bertambah, maka otomatis harga akan semakin mahal. Ketika harga semakin mahal, terutama oil itu akan merembet ke mana-mana untuk inflasi ya, dimulai dari food, dimulai dari energi itu sendiri, kemudian untuk produk jasa, manufaktur, semuanya pasti akan berpengaruh. Jadi sebenarnya alasan OPEC itu untuk memangkas minyak itu agak sedikit ya, kalau boleh saya bilang sih nggak bagus ya sebenarnya. Padahal kalau kita lihat itu inflasi semakin lama kan sudah semakin turun di beberapa negara besar. Jadi kenapa malah dipangkas ya, mereka katanya sih ketakutan, tapi ya nanti akan saya lebih detailkan lagi di analisa fundamental mingguan. Jadi itu yang mendrive market, itu yang menggerakkan market secara overall selama satu hari kemarin. Jadi pada saat berita keluar, yang diuntungkan adalah kemarin itu adalah pertamanya adalah US dollar ya. Sehingga US dollar pada saat market Asia itu mengalami kenaikan, sehingga gold mengalami penurunan sampai di area demand kita di angka 1950 ya, 1950 ya, walaupun nggak nyampe 1945 sih ya. 1950. Dan ketika di sore hari pada saat market Eropa ya, tiba-tiba harga itu ngeflip ya, harga itu ngeflip. Yang semulanya USD itu terbawa berita oleh news oil, tiba-tiba flip harganya, USD itu tiba-tiba drop secara signifikan, dan semua pair ya, semua pair yang ada USD-nya itu meningkat secara drastis gila-gilaan ya. Dimulai dari euro, pound, Aussie, New Zealand, termasuk emas. Jadi pada saat harga itu di flip oleh market, ya itu kita nggak tahu sih ya sebenarnya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari korelasi antara minyak dengan emas dan juga dolar, itu sebenarnya sih
tidak ada ya, korelasi antara mereka bertiga itu kalau menurut saya itu tidak ada, tapi lebih kepada oil dan dolar itu sendiri. Jika oil itu meningkat, biasanya dolar sih juga akan meningkat biasanya, tapi ya market inilah yang bermain-main ya. Jadi ketika market Eropa itu harga US dollar tuh di flip, bahkan di sini kalau secara price ya, secara price action dan sebagainya, secara price action itu kita tidak bisa melihat yang namanya peluang untuk kita ambil posisi buy kemarin sebenarnya ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ketika harga masuk ke area demand di sini, memang harganya sudah mengecil ya. Dari candle besar ya jam 10 pagi itu pada saat saya post videonya. Kemudian 1 2 3 4 jam berikutnya candlenya itu kecil masalahnya ya. Bukannya membesar, mengecil habis itu membesar lagi. Ya seperti itu masih worth it, kita bisa alasan untuk ngebuy. Jadi ketika dia turun, mengecil, ketika harga naik, ini mengecil terus. Jadi tidak ada konfirmasi untuk kita ambil buy sebenarnya. Yang ada malah harga itu langsung terbang pada saat jam 3, terbang terus secara terus menerus. Bahkan kalau lihat di time frame H4 ini meningkat secara signifikan ya, di time frame H4 meningkat. Jadi 3 time frame H4 itu wow, sangat luar biasa besar ya. Dan apa yang terjadi? Harga kembali lagi tertahan di 1985 ya. Jadi harga itu di drive market gila-gilaan ya. Teman-teman bisa lihat lagi bahwa ini ya, harga itu sempat turun sampai ke 1950 dan kemudian harga bisa terbang sampai di 1990. Itu sangat wow ya, dalam satu hari itu pergerakan market itu dari 1950 sampai di 1990. Itu sebenarnya kalau bisa dilihat hal yang masih wajar sebenarnya untuk di gold ya, karena untuk pergerakan dari 50 sampai ke 90 kan $40 ya bahasanya. Tapi kalau dilihat sih hampir range untuk satu hari gold tuh kan kayak misalnya yang besar ini ya, dari 84 ke 36 ya, $50. Jadi rata-rata range-nya sekian. Tapi permasalahannya adalah beberapa hari ke belakang range harian di gold itu kan berkurang. Ya tiba-tiba aja akhirnya kemarin dari 1950 sampai 1990 ya. $40 itu pergerakannya dalam satu hari ya. Dan kita lihat di sini bahwa ekor di bawah di sini sangat besar ya dibandingkan di atas. Apalagi kalau kita lihat kemarin secara berita kalender ekonomi, hasil daripada ISM Manufacturing PMI di sini hasilnya malah di bawah 47, di bawah perkiraan ya. Padahal kalau kita lihat berdasarkan flash Manufacturing PMI kemarin yang terjadi di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, itu hasilnya kan 48 ya, 48 atau 49 itu saya lupa. Jadi secara data flash manufacturing itu sebenarnya bagus, tapi di sini secara ISM Manufacturing PMI hasilnya malah jelek. Ini saya bingung antara flashnya yang dimainkan angkanya atau manufacturing PMI-nya yang dimainkan ini ya. Jadi antara ini karena tidak ada korelasinya sebenarnya. Sebenarnya sih korelasinya itu ketika flash manufacturing PMI-nya bagus, maka ISM Manufacturing PMI-nya itu biasanya mengikuti bagus juga. Tapi karena di sini bertolak belakang, nah makanya di sini yang mana ini yang sebenarnya dimainkan harganya? Apakah manufacturing PMI ISM-nya atau flash manufacturing PMI-nya ya? Jadi ya itu juga yang mendrive XAUUSD sempat bergerak naik lagi di jam 10 ya. Bahkan di jam 10 pun tidak ada pergerakan sebenarnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jam 10 itu bahkan harganya turun ya. Pada saat news keluar harga itu malah turun. Yang ada malah 1 jam berikutnya jam 11 ya. Jam 11 padahal kita nggak ada berita apapun kan jam 11. Jam 11 itu malah harga dari 1975 naik ke 9 sampai ke trend line. Dan permasalahannya adalah begini ya. Jadi kemarin tuh harga sudah ngebreak di bawah trend line dan memang harga itu merespek demand kita lagi sekali yang ada di 1950, walaupun sih sebenarnya demandnya itu yang bagus adalah di
1945 ya. Tetapi juga harga merespek trendline yang atas ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bahkan kalau kita lihat di daily, harga ini semakin lama semakin menyempit ya. Jadi kita lihat bahwa secara daily triangle kita yang saya gambar dari jauh-jauh hari itu masih intact ya. Tuh. Tidak ada candle daily yang close di bawah ataupun di atas trendline ini ataupun pola segitiga ini ya. Walaupun H4 sih kita ngelihat kemarin ya, gara-gara berita itu sempat drop di bawah trendline, tapi ternyata 4 jam berikutnya harga malah balik lagi ke atas, dan ketika akan penutupan market harga di reject lagi di area trendline atas, bahkan di reject di 1985 ya. Jadi pergerakan XAUUSD kemarin tuh secara gila-gilaan boleh saya bilang ya sangat luar biasa lah. Jadi sebenarnya itu jika teman-teman ada yang berkesempatan bisa ambil posisi kemarin, sebenarnya teman-teman sudah running profit ya. Terutama jika ada yang nge-sell di 1985. Jika ada yang nge-sell di 1985, teman-teman sudah running profit sekarang ya. Sudah running profit sekarang. Nah, untuk detailnya nanti untuk analisa harian pada hari ini seperti biasa nanti akan saya sampaikan setelah video market review di sini saya post ke publik ya. Seperti biasa. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review yang terjadi XAUUSD pada hari kemarin. Overall pergerakan XAUUSD kemarin sepenuhnya digerakkan oleh US dollar itu sendiri akibat daripada harga oil yang tiba-tiba naik akibat dari berita dari OPEC Plus ya. Sekian aja untuk market review pada XAUUSD yang terjadi pada hari kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.